Halo, nama saya Samuel Gregory Sirampi. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3 dan di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan pada kepresidenan B.J. Habibie. B.J. Habibie maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada tanggal 20 Mei 1998. Baharudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan sampai 20 Oktober 1999. Periode B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi yang dari krisis moneter yang diakibatkan oleh krisis ekonomi Asia dan utang luar negeri yang menumpuk. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Ya, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan, antara lain 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang menjadi ketua dalam tugas tertentu. Adapun beberapa elemen politik yang terlibat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan adalah partai politik, unsur daerah, para cendekiawan dari universitas, lembaga swadaya, masyarakat, dan ABRI. Pekerjaan rumah dari bidang ekonomi yang disasar oleh kabinet ini adalah tersedianya bahan makanan utama dan lancarnya perputaran roda perekonomian. Adapun pusat dari Kabinet Reformasi Pembangunan yang meningkatkan kualitas dan memberi kesempatan UMKM yang untuk berkembang, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat. Kebijakan kedua dari masa pemerintahan B.J. Habibie adalah kebebasan pers. Pada masa ini, pemerintahan sebelumnya pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia, yang sering diberedel pada masa pemerintahan sebelum. 3. Perubahan otonomi daerah. Melalui TAP MPRS nomor 15 tahun 1998 diberlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan luas. Sebelum masa reformasi, segala urusan pemerintahan dan keuangan terpusat pada Jakarta. Karena ini, banyak daerah penghasilan sumber daya alam seperti Riau, Kalimantan, dan Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai upaya mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintahan pusat dan daerah serta meminimalisir ancaman disintegrasi bangsa. Nomor 4. Berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Melalui Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999 dan merupakan titik awal berakhir yang dikeluarkan B.J. Habibie merupakan titik awal yang untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Di dalam Inpres dihapuskan larangan untuk berbicara dan menggunakan bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memperlakukan program anti komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu. 5. Referendum Timur Timur.
Salah satu agenda pemerintahan B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timur Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini menghantarkan Timur Timur menjadi sebuah negara yang merdeka saat ini bernama Timor Leste. Peristiwa referendum Timur Timur ini sempat mendapatkan ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. 5. Kebijakan reformasi pada bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah adalah penanggulangan krisis. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan kesetaraan kebutuhan pokok yang kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya nilai tukar rupiah berhasil dikuatkan dari 16.000 per 1 dolar menjadi 6.700 per 1 dolar. Sesuai TAP MPR nomor 10 tahun 1999 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai krisis akibat dari krisis ekonomi, pemerintahan melaksanakan program jaring pengamanan sosial atau JPS yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis. Itu saja yang saya bisa berikan kepada Anda tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Saya Samuel dari kelas 23. Terima kasih sudah mendengar.